Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rohis Wilayatul Jannah. Jadi hari ini kita ditemani Ayu Putri Sari Indah dan Kak M. Farih Wadila. Saya Riza Namiani sebagai moderator ingin membahas tentang strategi, stres, dan syukur perjalanan lolos SNBP dari kacamata alumni. Nah, sebelum mulai kami ingin mengenal Yuk Putri dan Kak Wahri dulu lebih lanjut ya. Boleh dimulai dari Yuk Putri dahulu. Oke, terima kasih Keiza. Perkenalkan, nama saya Putri Sari Indah. Saya mengambil prodi akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farih Wadila. Saya ambil prodi Teknik Sipil di Politeknik Sriwijaya. Oke, luar biasa sekali ya teman ngobrol saya hari ini. Mari kita sapa dulu Yu Putri dan Kak Fari. Halo, Ayu dan Kakak. Oke, jadi Keiza mau tahu nih Kak, kenapa sih pilih jalur SNBP? Sebenarnya sih nggak yakin awal-awalnya pilih Oke. SNBP. Nggak yakin dengan nilai, nggak yakin dengan pilihan pertama. Lebih ke optimis awalnya tuh. Tapi ya sayang kalau nggak dicoba gitu. Iya sih, Di awalnya betul. tuh dicoba, katanya lulus. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Oke. Kemarin tuh juga alhamdulillahnya masuk eligible SNBP 2025. Oh, jadi milih SNBP karena kebetulan juga eligible, kalau dilewatin sayang gitu ya. Iya, betul. Yang penting dicoba dulu kan gitu. Sebenarnya kalau udah pilih SNBP ini, Ayu sama Kakak tuh masih kepikiran enggak sih kalau misalnya udah lolos nih milih SNBT gitu, atau emang sudah mikirin atau sudah yakin kalau SNBP itu sebagai jalur utama gitu? Awal-awalnya ndak yakinian, cuman ya percaya, alhamdulillahnya yang masa eligible tadi tuh kan. Jadi sayang nian, apa aku ndak ku ambek kalau ini kesempatan aku. Kesempatan tuh biasanya kan ndak datang 2 kali, itu kan. Ya, sama baik jadi sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau nggak lulus di SNBP, nak coba tes di SNBT, tapi kebetulan goal di SNBP. Padahal kalau nggak goal dua-duanya pengen kerja gitu, lanjut kerja. Oke. Jadi kalau misalnya kerja nih kalau misalnya kan pasti kan kalau misalnya kita nggak lulus SNBP, SNBT pasti bakal ada gap year ini Kak ya. Benar. Bakal lanjut coba tes lagi atau enggak? Atau masih tetap mau kerja? Kayaknya kerja, nggak fokus ke kuliah waktu itu. Oh, Tapi sekarang udah goal fokus kuliah dulu. Oke, berarti walaupun kalau misalnya ini Kak ya, kalau misalnya nggak lulus SNBP atau SNBT, berarti bakal tetap pilih kerja gitu. Ya. Oke, kalau Yu Putri gimana? Kalau misalnya nggak lulus SNBP dan SNBT, lebih pilih gap year atau kerja? Lebih pilih ke ini sih, apa, kuliah dulu, coba jalur apa baca itu. Misal kan kata guru-gurunya juga ada jalur mandiri, swasta, dan masih banyak lainnya untuk kita lebih jauh mengenal pendidikan. Jadi mungkin aku kalau tidak lulus dua-dua ini, aku lebih lanjut lagi untuk tes mandiri. Oh, mandiri berarti mau tetap kuliah. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya nih nggak lulus SNBP, terus pengen lanjut ke SNBT nih, bakal tetap di universitas yang sama atau beda? Beda. Oke, kalau Yu Putri pengen masuk kemana coba? Ya Poltek tuh pilihan utama. Cuman kalau tidak masuk itu coba di Unsri, karena Unsri juga kan banyak pilihan prodi-prodi lain, misalnya psikologi itu yang paling utama, pengen yang dari dulu. Jadi ya misal tidak masuk SNBP, aku nak coba SNBT di Unsri karena aku nak ngembek psikologi gitu. Oke, kalau kakak? Kalau kakak apa tadi? Kalau apa ya? Kalau misalnya udah lulus SNBP nih, terus pengen ikut SNBT,
bakal di univ yang sama apa beda? Sama. Kalau nggak lulus di SNBP lulus tetap politeknik. Oh, oke. Jadi tetap Poltek di hati ya, Kak. Benar. Oke. Kalau Yu Putri nih, di Keza mau pengen tahu nih, di Poltek itu nggak ada ya psikologi? Kemarin tuh sempat dicari-cari dak kati. Oke. Nggak ada karena itu kan politeknik gitu. Jadi lebih ke teknik-teknikan. Oh iya betul sih. Oke. Nah, terus kenapa Yu Putri lebih memilih akuntansi nih untuk jalur SNBP di Poltek? Karena ya dari awal kan udah akuntansi. Jadi sayang banget kalau nggak dilanjutin akuntansinya. Jangan, kalau kata Pak Tony itu kan jangan ngestak di situ-situ aja. Karena akuntansi itu baru awal. Okay. Kalau SMK tuh baru awal, pokoknya awal banget. Jadi kenapa nggak aku lanjutin aja gitu. Oh, selain kakak jurusan apa? Kakak kemarin di SMK jurusan listrik. Oke, terus kalau udah di univ ini jurusan apa kak? Kalau pas SNBP ini kakak milih teknik sipil. Teknik sipil, oke. Kakak ada pilihan kedua nggak sih selain teknik sipil kemarin? Listrik tadi. Oh, pilihan pertama berarti... teknik sipil, pilihan kedua teknik listrik. Oke. Nah, kenapa kakak pilih teknik sipil daripada listrik? Padahal kan kakak kan pas SMK ini kan listrik gitu. Kebetulan kakak kurang gimana ya, kurang nangkep gitu kalau listrik. Terus juga kalau soal kerja lebih realitas dengan prospek kerjanya lebih banyak di teknik sipil. Sih lebih memikirkan ke depannya gitu ya. Zaman sekarang kan lebih banyak modern gitu. Jadi kan lebih kayak pembangunan kan banyak sekarang kan, kayak gedung-gedung, kayak jembatan, kayak bagaimana lagi gitu. Jadi pilih itu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kakak udah ada research belum soal kalau misalnya lulusan teknik sipil itu kerjanya apa gitu loh? Itu kakak belum tahu ya, belum pasti. Tapi banyak sih kakak lihat yang orang-orang kerja gitu, kayak bangun LRT kemarin, kayak buat jembatan musim 6 contohnya, musim 4 gitu. Banyak kakak lihat. Oke. Itu kayak minat gitu kalau mau kayak gitu. Iya sih, menurut Kiza juga kalau misalnya kita membuat bangunan nih Kak ya, pasti kayak, oh itu bangunan punya aku tuh, aku yang buat. Pasti ada rasa bangga tersendiri. Iya betul. Ya pasti kayak setelah kita melihat ke belakang gitu, kita kayak gak percaya bahwa, oh ini gedung buatan aku gitu loh. Pernah buat di sini gitu. Iya betul. Dari kapan sih Ayu sama kakak jago nilai gitu loh? Dari mulai serius menjaga nilai gitu. Kalau soal nilai sih jujur ya, kakak kelas 10 pas PTS itu kakak ranking terakhir loh. Oh my. Jujur, ranking 29. Oh. Itu sebenarnya memang nggak fokus sekolah pas itu. Kerjanya main terus, pacaran malah. Nah, setelah kakak milih bidang masuk ke sekolah rohis, itu banyak tuh kakak dapat pengajaran ya tentang sekolah, tentang disiplin, tentang ya banyak lah pokoknya kakak gitu. Terus kakak mikir nih, wah nilai aku jelek nih, gimana nih, harus gimana gitu kan. Pas naik kelas 2 ada perubahan. Nah di kelas 2 itu aku ngejar nilai banget tuh pas di situ. Tapi tetap jelek di situ. Pas di kelas 3 baru kejar banget gimana caranya harus nilainya bagus gitu. Sampailah ranking 3 pas di situ. Oh my god. Jadi peningkatan di situ arti banget buat kuliah SNBP. Iya sih, betul. Kalau SNBP ini kan pasti dia tuh fokus ke nilai ya Kak, bukan ke rankingnya. Yang penting nilai itu dari tahun ke tahun gitu meningkat gitu. Iya betul.
Nah, kalau Yu Putri gimana? Dari sejak Jujur- kapan nih jaga nilai? Jujur aja ya, kalau masalah nilai itu nggak terlalu diperhatiin. Oke. Karena ya udah sih lulus aja. Kuliah bisa lewat jalur mana kalau mau benar-benar mau kuliah kan gitu. Tapi nggak tahu, alhamdulillah mungkin rezeki tadi kan, wah bagus nih nilai, lanjut aja bagus, lanjut aja, turun. Di situ kayak, turun nih, kemarin bagus, turun kok sekarang turun gitu kan. Apa aku coba usaha aja ya gitu kan. Tapi usaha itu nggak terlalu usaha banget. Cuman ya adalah usahanya dikit-dikit kan. Bisa dibilang kelas 3 akhir mulai dijaga gitu. Oh, berarti sama kayak Kak Pari nih, sebelumnya tuh nggak terlalu mikirin nilai banget gitu. Iya. Pokoknya setidaknya kita udah melakukan yang terbaik, tapi pokoknya pasrah gitu loh, mau gimana nilai kita gitu. Cara Kak Fahri sama Yu Putri ngatur nilai biar stabil tuh gimana sih? Ya, pelajari ulang yang dibahas di sekolah gitu, atau bahkan ikut les privat gitu kan. Oh, ngumpul juga gitu. Jangan sampai nggak ngumpul gitu. Oke. Itu absen tuh jaga absennya, jangan sampai banyak bolosnya. Itu berarti loh buat nilai. Oh iya sih, emang Kak. Jaga sikap. Nah, itu bagian dari nilai juga. Iya sih, itu jadi nilai plus kalau misalnya kita punya adab, sikap yang baik gitu loh. Nah, terus kalau ada gak sih nilai plus yang selama ini yang jarang orang peduliin gitu loh, tapi sebenarnya itu tuh menambah nilai ke nilai kita di raport gitu? Ada, contohnya ekskul, ekstrakurikuler. Itu masuk banget nilai sebenarnya. Kayak kerajinan, kayak tentang disiplinan anak itu gimana. Itu nilai ekstrakurikuler itu dapat nilai tambahan loh buat raport. Oke. Oh, kalau boleh tahu Kak Pari ikut ekskul apa nih? Sebenarnya kakak awal-awal ikut hadroh dan rohis. Oke. Nah, udah pas kelas 2 naik, ikut nih ganti lagi silat gitu. Oh, silat. Iya, awal-awalnya cuma coba-coba. Oke. Nah, kelas 3 kemarin sempat ikut teater. Oh. Tapi masih tuh di rohis sama hadroh. Cuman nambah aja bukan kegiatan. Tapi sampai kelas 3 cuman yang awal tadi pertahan. Oh, oke. Terus kalau Yuk Putri gimana? Kalau aku kelas 10 pernah ikut paskib. Oh, paskib? Ya. Tidak disangka-sangka ya? Tidak disangka-sangka. Tapi dari dulu tuh emang suka banget kayak gitu kan, LTBB apa gitu kan. Tapi pas pertengahan semester nggak tahu hasutan dari mana, mungkin dari kesenjangan juga kan. Berhenti ikut ekskul paskib. Jadi ya ikut ekskul rohis. Rohis kita, rohis Filatil Jannah. Sampai sekarang sih, sampai tamat kan. Kelas 3 juga sempat ikut teater bareng Fahri. Tapi bentar. Banyak kesenjangan tadi. Yang penting pernah ikut sih, yang pernah bergabung, pernah ikut kegiatannya gitu loh. Kalau Ayu sama Kakak ada gak sih kegiatan non akademik yang selain ekskul nih, yang di luar gitu, dari luar misalnya ikut organisasi apa gitu loh? Kalau kakak sih nggak ada ya? Sama. Saya sendiri juga kurang minat kalau di luar itu. Karena apa ya? Dari kecil tuh nggak ada niatan ikut di luar sekolah gitu. Oh, oke. Berarti ikut kegiatannya cuman yang ada di sekolah gitu ya? Oke. Terus kegiatan di luar pelajaran kayak ekskul dan lain-lain itu menurut
Ayu sama kakak ngaruh gak sih sama nilai buat SNBP gitu? Ngaruh, lumayan ngaruh, karena ya kan kalau ada prestasi, misal kayak pernah ikut lomba dai-daiyah, tilawah gitu kan, itu juga termasuk ke prestasi non akademik gitu kan. Pas kemarin itu gimana sih perasaannya pas udah deket-deket mau lulus? Perasaan Ayu sama kakak? Campur aduk. Wah itu kalau diceritain ya panjang sih itu. Gak apa-apa, cerita aja kak. Pas mau lulus itu pikirannya nggak karuan. Wah gimana ya aku kerja atau kuliah ini, lanjut kemana ini. Awal-awalnya itu nggak yakin buat kuliah sebenarnya, tapi ada beasiswa gitu. Jadi semakin semangat gitu pengen kuliah. Awal-awalnya juga tuh nggak direstuin oleh orang tua kan kalau untuk kuliah, pengen kerja aja gitu. Kenapa? Kalau Ya boleh tadi, tahu kenapa nggak? oleh biaya. Oh oke. Nah berhubung ada dari sekolah ngasih tahu nih bahwa ada beasiswa, Oke. itu langsung kekejar itu. Kapan lagi kan dapat titel gratis. Iya betul. Ya Kalau udah gitu aja. terus boleh diceritain nggak nih kak, beasiswanya itu gimana sih? Apakah 100% gitu didanai atau Kayaknya sih gimana? iya 100% dapat didanai oleh KIP namanya, Oh KIP. oke. Terus dapat uang saku juga per Oh semester kalau nggak salah. Tapi kurang tahu aku ini berapa dapatnya. Tapi oke. ya pasti dapat. Oh oke. Kalau Yu Putri gimana nih? Apa tadi pertanyaannya? Perasaan pas awal-awal lulus, bukan pas lulus, pas udah deket-deket mau lulus Ya, gitu loh. campur aduk sih, sedihnya ada, senangnya ada, karena kan 3 tahun tuh nggak sebentar kan. Ya kita kan deket tuh, lumayan deket sama teman-teman di Iya, betul. dalam kelas gitu Iya. kan. Udah 3 tahun nih deket, bentar lagi mau lulus, ada perasaan sedih, senengnya juga kalau kita tuh bentar lagi mencapai tujuan atau cita-cita masing-masing gitu Iya kan. betul sih. Ya apalagi udah 3 tahun di kelas yang sama dengan orang-orang yang sama, itu Iya. pasti perasaannya tuh beda banget kalau misalnya mau lulus. Kayak kita tuh udah gak nyangka banget, oh my god, aku perasaan baru kemarin iya, NPLS baru kemarin gitu MPLS. kan. MPLS. Iya betul MPLS loh. MPLS. MPLS. Kayak oh my god, beneran aku udah mau lulus nih, beneran 3 tahun tuh secepat ini gitu. Iya sih, kan. aku ngerti sih. Yuk. Padahal awal-awalnya dulu tuh kapan sih lulus, kapan sih aku kuliah, kapan sih aku Iya, kerja betul. gitu kan. Tapi pas di akhir, aduh bentar lagi banget nih kita udah mau lulus, kita udah mau pisah gitu kan. Apalagi kalau punya temen deket banget kan, udah lama juga temenan, terus tiba-tiba pisah, tiba-tiba udah ngejar cita-cita masing-masing kan, jadi campur aduk lah gitu. Iya, apalagi kalau misalnya jalan masing-masing yang ditempuh tuh berbeda-beda. Misalnya Yu Putri ikut ke Poltek, teman Ayu yang deket tadi univ lain gitu, pasti agak susah. Dan apalagi kalau misalnya kita baru pertama kali mau masuk ke univ itu, pasti kayak kita ada ketakutan tersendiri gitu ya, bakal punya teman atau enggak gitu. Nah itu pasti, karena kan kita tuh memasuki kehidupan baru kan. Iya betul. Apa aku bisa ya kayak dulu, apa jiwa-jiwa extrovert, introvert kita masih bisa dikeluarin di situ gitu kan. Iya sih betul. Yang pasti sih waktu itu terus berjalan gitu ya. Nah, mau gimana pun kita kayak mendorong waktu itu tuh kayak gak bisa. Pasti bakal berjalan. Pasti semuanya tuh bakal dilewatin gitu loh. Jadinya ada perasaan tersendiri di antara kita mau meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai yang baru gitu. Itu berat karena nggak setiap
karakter kita tuh bisa disukain sama orang. Iya betul sih. Apalagi dunia perkuliahan itu lebih luas ya. Iya betul, karena kan dari pendidikannya aja tuh udah nambah-nambah gitu kan. Iya. Beda dari sekolah kan. Oh iya, aku mau tahu nih waktu pertama kali masuk kuliah gimana perasaannya? Masuk. Oh oke, maaf. Maaf. Oke. Ganti. Kalau Ayu dan kakak ini milih jurusan itu karena kemampuan atau karena karirnya itu lebih meyakinkan atau karena realistis? Realistis. Kayaknya lebih 3 dan 2 tadi. Lebih realistis dengan Karirnya itu lebih ya, terjamin. yang itu. Kalau Yuk Putri nih realistisnya tuh kenapa tuh? Apa ya? Lebih terjamin gitu kan. Terus juga dia dari awal kita udah masuk akuntansi gitu kan. Jadi kenapa sih nggak lanjut gitu? Ya pasti kalau misalnya dari awal udah akuntansi terus lanjut akuntansi pasti lebih kuat gitu ya. Iya, ada pembelajaran yang Iya. diketahui gitu. Iya, yang penting dasarnya kita udah tahu kalau misalnya lanjut pasti lebih mudah gitu. Ya, lebih keras lagi kan daripada yang Iya, sekolah betul. biasa. Ayu sama kakak pernah nggak sih ngerasa ragu sama pilihannya gitu? Jujur awal-awal emang ragu banget. Aku bisa nggak ya masuk ini, nanti aku gimana? Karena ini kan bukan era sekolah lagi, bukan di kelas lagi, bukan di guru yang sama gitu kan. Jadi aku bisa nggak ya lanjut akuntansi lagi? Padahal kan aku akuntansinya tuh agak kurang gitu kan, bukan kurang-kurang banget, tapi kayak nangkepnya tuh lumayan harus diperjelas banget gitu baru bisa nangkep. Kalau Kak Pari? Apa tadi? Itu pernah ragu gak sama pilihannya? Kalau keraguan sebenarnya ada sih. Ini kan bukan lanjutan dari SMK kemarin. Iya. Dan baru gitu. Iya. Tapi dengan naluri pengennya itu saya mencoba hal baru gitu kan. Contohnya kayak yang disebut tadi. Apalagi kan prospek kerjanya lebih terjamin kalau saya pilih di ini, insya Allah. Tapi tahu juga nanti ke depannya. Dari keraguan Ayu sama kakak tadi tuh siapa sih yang bantu ngambil keputusan jurusannya tuh? Guru BK. Ya benar, guru BK. Yang yang bantu milih-milihin, yakinin itu BK semua. Terus dibantu support oleh orang tua gitu. Oke, secara spesifiknya siapa nih guru BK-nya? Ya. Sebut merek nih. Sebut. Inisial aja ya. Oke. Pak Tony, Pak Yanto, Ibu Mita, Bu Dharma itu. Iya, benar. Oke, boleh dong kita kasih terima kasih yang sangat dalam kepada guru-guru BK. Tony, Pak Yanto, Bu Dharma, Ibu Mita, makasih atas dukungannya. Jadi udah bisa masuk eligible. Iya, betul. Oke, berarti Pak Tony dan guru BK lainnya itu sangat mensupport sekali gitu, memberikan keyakinan untuk kita yang sedang dalam keadaan ragu tadi gitu. Waktu nunggu pengumuman nih, pasrah atau optimis? Lebih banyak ke optimis. Tapi pasrah juga. Oke. Kalau misalnya nih nggak lulus gimana perasaannya? Apakah Ayu dan kakak tuh bisa menerima? Iya, bisa menerima atau enggak? Iya, yang kata tadi kan itu semua kayak ya udahlah, kalau pasrah kan, kalau diterima ya udah, kalau alhamdulillah, kalau nggak terima ya udah lanjut lagi di jalur lain kan. Oke. Lebih ke bisa nerima. Pasrah pokoknya. Kalau aku jujur awalnya tuh emang nggak percaya bakal lulus. Tapi pas udah diklik, wah biru nih gitu. Langsung wah gak nyangka gitu bisa setinggi ini aku
kesampaian gitu. Oke. Sampai Oke. sampai sempat apa namanya nangis gitu di situ. Oh, nangis. Terharu. Iya, Ya Mak. kan, Ya udah apa-apa, udah apa-apa. ya kan masa orang kayak aku jujur ya prestasinya kecil gitu. Minus bisa sampai ke SNBP, nggak yakin awalnya bisa gol. Iya, betul sih. Wah, gitu Heeh. nggak kebayang lah. Iya, apalagi kalau misalnya pilihan jurusannya tuh beda gitu ya, Kak. Di Tambah luar tambah gak yakin gitu loh, Iya. karena awalnya eh, bukan bukan jurusan yang sama iya, gitu. linjur. Oke, kalau misalnya Kakak sama Ayu aus boleh dong diminum dulu, santai aja. Iya. Aku mau tanya nih, eh, pernah kepikiran nggak sih SNBP itu hoki-hokian atau berdasarkan usaha masing-masing atau gimana gitu loh? Lebih ke usaha sih, karena kan nggak mungkin setiap hal itu pasti hoki gitu. Oke. Karena kalau hoki-hokian itu buat hal-hal tertentu gitu. Kalau aku sih sama kayak Putri tadi, ada apa namanya, ada usahanya gitu, ada nggak mungkin itu dapatnya cuma-cuma. Iya. Ada nilai, ada prestasi, ada yang lain. Tapi aku pas awal pencet link, aku pencet pengumuman itu, wah hoki nih. Nggak mungkin nggak, Iya sih. nggak mungkin nggak hoki kan gitu pokoknya. Oke. Hoki biru, hoki. Kalau misalnya menurut Ayu sama Kakak nih, gimana pendapatnya tentang misalnya ada orang dia itu ikut SNBP, tapi kalau di kelas atau di sekolah itu pasti selalu pemalas gitu loh. Terus tiba-tiba pas daftar SNBP tuh lolos. Gimana tuh? Ya yang tadi pasti dia usahanya kayak nggak kelihatan di kita gitu. Oke, Pasti bisa ada jadi usaha sih, karena iya. setiap hal kesuksesan itu nggak mungkin cuma-cuma. Iya. Nggak mungkin ada usaha, nggak mungkin ada kayak apa ya namanya tuh usaha-usaha yang di luar nalar gitu kan. Oke. Kita ya nggak mungkin kehidupan seseorang kita bisa cerna gitu Iya, kan. Nggak betul mungkin kita bisa lihat apa dia harus belajar depan kita banget kan nggak mungkin. Kalau kakaknya. Sama. Oke, berarti kita itu tidak boleh ngejudge orang dari luarnya gitu loh ya. Bisa jadi kalau misalnya di sekolah dia males, ternyata di rumah itu dia rajin banget gitu kan. Yang ngebuat bisa jadi. Iya betul, don't judge book by its cover. Oke. Waktu pertama kali ada pengumuman lolos nih, ternyata kan biru. Reaksi orang tua gimana? Ikut terharu, ikut bangga juga sama anaknya. Ya seneng gitu kan karena hasil anaknya tuh nggak sia-sia gitu kan. Intinya terharu. Sama kayak Putri tadi, orang tua tuh nggak yakin aku bisa lolos di apa namanya di universitas, di Politeknik Sriwijaya itu. Apalagi pilihannya kan SNBP gitu, bukan Iya. SNBT. Terus tapi masih tetap support walaupun dia nggak yakin. Ya pas setelah tahu hasilnya, wah seneng bahagia banget gitu. Nggak pernah aku ngebahagiain orang tua selain dari tadi, belum pernah sama sekali. Oke, pasti dengan perasaan orang tua yang bangga sama Ayu dan kakak itu menambah kepercayaan diri juga ya. Karena pasti kita gak nyangka ternyata kita bisa sampai segininya nih, sampai kayak membuat orang tua bangga segitunya gitu loh. Karena kan support system kita yang pertama tuh pasti orang tua. Iya betul. Kalau teman-teman Ayu sama kakak ada nggak sih yang nggak lolos gitu? Ada. Oke, gimana Ayu menghadapinya atau Ayu memberikan semangat ke teman Ayu itu gitu loh? Ya kasih semangat
kasih semangat gitu kan. Karena setiap ujian itu pasti ada hikmah di baliknya. Iya, Karena betul. Tuhan tuh nggak pernah ngasih sia-sia buat hamba-hambanya gitu. Nah, teman saya juga ada yang nggak gol awal itu, nggak Oke. lulus. Terus dia lanjut ke SMPT gitu, tapi tetap Iya. nggak lulus juga. Oke. Terus aku kuatin gitu, semangatin. Aku bilangin mungkin takdir kamu bukan di kuliah, Iya, di betul kerja. sih. Sabar aja gitu kan. Terus aku bantu-bantu juga sambil cari-cari kerjaan, lowongan kan, aku kirim ke dia. Oke. Alhamdulillah sekarang udah kerja beliaunya. Oh, oke. Boleh dong dikasih semangat buat teman-temannya yang kemarin nggak sempat lulus gitu. Semoga diberikan takdir yang lebih baik lagi. Fighting sayang, I love you muah. Kakak ada apa-apa kok kalau ingin memberi semangat. Ngobrol Kasih santai. semangat, kasih semangat lo kak. Nggak Ya apa-apa, kan? boleh panggil temennya saya nggak apa-apa. Iya, Kayak oh gitu. sayang. Iya, semangatin dulu. Ya, buat teman-teman yang nggak gol di SNBP atau SNBT, yang pengen tujuan awalnya ke universitas pilihan kalian, ya sabar aja. Mungkin dapat rezeki kalian tahun depan atau enggak rezeki kalian bisa kerja langsung. Bisa aja kami udah lulus kuliah, kalian udah di bos. Iya, betul Iya, sih. bisa aja kita pas mau ngelamar kerja, ternyata bosnya mereka gitu kan. Semangat guys, Iya, semangat, betul. fighting, love you. Terus yang teman-teman Ayu sama kakak tadi tuh sekarang kebanyakan milih apa nih? Kayak lebih kebanyakan pilih kerja atau kebanyakan pilih kuliah? Ya, gitu. Kurang tahu sih karena kebanyakan private kan, Oh iya sih. nggak biasa yang kayak di posting di sini, posting situ kan. Terus juga nggak mau terlalu banyak nanya, takutnya Iya, nanti kesinggung gitu Iya, kan. Ih gitu kepo loh. banget sih, kan hidup-hidup aku, suka-suka Iya, aku gitu gitu loh. kan. Ya pasti kayak takutnya merasa tersindir atau kesedihan itu kembali lagi gitu loh. Oke. Kalau kakak sih teman-temannya sih pengen banyak yang kerja gitu. Oh, Tapi ya kan lelaki kan pengen kerja. iya sih. Tapi sekarang kan lelaki kan ada harus minimal D3, minimal S1 gitu. Iya, Jadi ada beberapa yang setengah bagian pengen kuliah, ada yang setengah pengen kerja langsung. iya sih. Itu aja. Oke. Ayo sama kakak ada gak nyiapin untuk SNBT juga gitu loh, kayak plan B kalau misalnya SNBP gak masuk. Ada sih, tapi nggak terlalu di ini karena Gak terlalu serius. ya karena aku orangnya tuh kalau benar-benar mau serius itu harus ada kegagalan gitu. Iya, betul sih. Nunggu gagal dulu baru mau serius gitu. Kalau kakak sih jujur nggak ada ya ini apa namanya usaha buat SNBT gitu. Kayak udah optimis dengan SNBP pengen kerja tapi yakin gitu kalau bakal gol. Oke. Bingung juga gitu awal-awalnya. Yakin Alhamdulillah. sih aku bisa lulus. Iya yakin tapi optimis masih. Iya, yang Nggak- penting optimis sih. Kalau Iya, pesimis. ya optimis lah. Ya udah nggak yakin tapi tetap yakinin gitu. Iya, betul. Mau gimana pun itu tetap usaha kita, nilai-nilai kita, usaha dari 3 tahun, ya kira-kira 3 tahun lalu sampai ke sekarang, alhamdulillah tebarkan. Iya sih, oke. Ada tambahan nggak dari Putri? Nggak ada. Oke. Kalau dari waktu kelas 12 dulu nih, ada nggak sih persiapan yang Ayu sama kakak lakuin yang kerasa banget kalau aku serius banget nih sama hal ini gitu loh, kayak persiapan untuk SNBT atau SNBP gitu loh. Ada ya. Atau ada persiapan sih apa aja sih gitu, kayak misalnya kakak Ayu sama kakak les atau gimana gitu. Enggak, kalau les privat itu kan enggak ada sama sekali karena literally itu dari hasil belajar sendiri. Iya, betul. Dari guru-guru biasa gitu, enggak Oke. enggak
les privat enggak. Oh, Sama sih kakak juga gitu, nggak ada les apa di luar sekolah atau privat tambahan atau pelajaran nggak ada. Cuman itu cukup ulangin pelajaran yang dikasih guru oke. di waktu itu, dibaca lagi, diulangin lagi, dipahami lagi apa yang kurang, apa yang ini ditambah. Ya itu juga nilai penting loh buat apa namanya goal ke SMBP. Apalagi kan sekarang kan saya tanya sih. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Waktu kelas 12 kemarin apa aja nih kegiatannya pas semester akhir? Ya lebih ke nguras ilmu gitu kan. Mendalami pelajaran, apalagi pelajaran inti banget kan, karena ya mau lanjut akuntansi lagi nih kan. Jadi belajar lagi gitu kan. Oke. Apa tadi? Kalau ini Kegiatan waktu kelas 12 semester akhir apa? wah itu berat sih, banyak tantangannya, masa otak banget di situ. Jadi intisari dari yang kalian pelajari dari kelas 10 sampai kelas 11 itu keluar di situ. Oke. Apa yang udah kalian pelajari, apa yang udah kalian pahami, itu diasah lagi di kelas 12. Iya. Apalagi pas masa-masa USP, masa-masa PTS, masa-masa PAS, Iya. itu lebih fokus ke jurusan kalian. Oh, Lebih diuji lah di situ. oke. Jadi terasa banget kalau di situ beratnya. Berarti masa-masa paling sibuk itu pas kelas 2. 12. Betul sih. Apalagi dengan berbagai macam ujian-ujian gitu. Benar. Nah, aku ini kan kebetulan kelas 11 nih, yuk Kak. Dan udah mau naik ke kelas 12. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih kegiatan waktu kelas 12 semester 1 kemarin? Ada gak sih yang agak berat ngelewatinnya gitu loh? Kalau nggak berat sih, jujur ya, kalau sama teman nggak ada yang berat. Oke. Iya, kalau udah ada teman, ada apa? Kalau uji bahasa Palembang ada dekengan gitu. Oke. Nggak ribet. Tapi harus dari diri masing-masing juga, harus yakin kalau itu bisa. Oh iya sih. Kalau Putri gimana? Sama. Oh oke. Kalau boleh tahu apa tuh KIP? Boleh dijelasin nggak Kak? KIP itu kartu Indonesia Pintar. Oke. Itu bantuan dari pemerintah untuk anak-anak yang sekolah. Ya tiap tahun setahun sekali atau 2 tahun sekali kalau salah dapat uang gitu dari pemerintah, uang saku buat Iya. nutupin sekolah. Oke. Nah kebetulan di kuliah juga ada itu lanjut lagi di apa namanya KIP-nya lanjut lagi di kuliah. Ya terus itulah yang buat orang apa anak-anak yang nggak mampu yang nggak ada biaya buat kuliah bisa pakai itu. Oke. Kejar nanti dapat uang saku, uang pembayaran kuliah nanti dibayar semua dari KIP. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih, kakak kemarin gimana sih cara daftar KIP gitu? Tetap KIP ya ada linknya dikasih. Oke. Dari bimbingan juga dari BK. Jadi kita harus siapin berkas-berkasnya aja. Oh, oke. Jadi kalau Yu Putri ikut KIP nggak? Daftar nggak gitu loh? Daftar, cuman ya nggak rezeki jadi nggak lulus. Oke, ya udah sih, nggak apa-apa ya. Semangat Yu Putri. Semangat. Oke, terus sekarang ini udah mulai masuk kuliah belum sih? Aku kurang tahu juga sebenarnya. Belum. Kalau nggak salah Awal bulan Agustus kami mulai diksar. Diksar ya. September Agustus. September. Oke, yang mana nih? Yang mana? Kepercayaan masing-masing aja ya. Iya betul. Kepercayaan masing-masing. Kalau dengar-dengar sih September, cuman nggak tahu juga. Ada juga yang itu dari awal Agustus.
Tapi Oh, nggak tahu yang mana benar gitu. Info kan dari oke. Terus kalau misalnya di sekolah ini kan sebutannya tuh MPLS. Terus kalau misalnya di kuliah sebutannya apa tuh? Ospek, Diksar. Diksar tuh apa? Nah, Oke. Oke, apa tuh? belum kami belum belum di-sharing. belum sharing ya Diksar itu Oke. apa, tapi udah tahu infonya bakal Eh, Diksar. Oke. Kayaknya bakal Kayak kayaknya sama kayak MPLS, cuman dibimbing oleh tentara gitu kayaknya. Oh, oke. Kita juga belum sampai. belum sampai. Oke. Udah ada bimbingan belum dari kakak tingkatnya nih? Belum ada sih, mungkin dekat-dekat nanti, dekat-dekat Oke. mau Diksar. Ada nggak sih plan B dari Yuk Putri sama Kak Fari? Belum ada sih, belum kepikiran karena kan awal-awalnya emang disuruh daftar kuliah dulu kan, Oh, jadi oke. kuliah gitu. Oh, Kalau aku sih pengennya tuh plan dari pagi sampai ke siang itu kuliah, terus pulang kuliahnya kerja, misalnya gitu. oh, Tapi sekarang tuh susah gitu nyari kerjaan yang iya bisa sih. gitu. Adanya yang dari pagi sampai ke sore, ada Iya, yang malam sampai ke pagi gitu. Tapi alhamdulillah kemarin udah ketemu eh, usaha dagang milik orang, tapi aku yang jualin, oke, bisa ikut. Alhamdulillah itu bisa nyukupin buat saku, uang saku aku. oke. Info loker guys. Berarti Kak Fari ini kuliah sambil kerja gitu ya nantinya. Iya benar. Gimana nih ngebagi waktunya antara kuliah sama kerja itu? Kalau gue bagi waktu ya nyempet-nyempetin aja sih kalau gitu. Berhubungan kan dapat info kalau yang kelas pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang Oke, habis zuhur. Nah, berhubungan ini kerjanya mulai dari jam 1 sampai ke jam 10 malam. oke. Udah, ya udah itu aku langsung setuju gitu kerjanya gitu. Berhubung aku kuliah pagi bisalah nyukupin buat isi kantong Iya. kalau udah gajian. Terus kalau misalnya jamnya tabrakan nih gimana Kak? Kayaknya harus izin deh ke yang punya toko. Iya sih. Harus ini harus ambil cuti kan, mau gak mau harus gitu karena kuliah itu nggak bisa di ini, Iya. nggak bisa kan bisa dulu nggak bisa bisa Digantikan. digantikan ya. Iya, yang lebih penting itu kuliah sih Kak. Mm-mm. Soalnya kalau kerja itu kan cuman kayak sampingan aja Sampingan gitu. bener. Heeh. Terus kalau Yuk Putri mau kuliah aja apa sambil kerja nih kayak Kak Fari? Pengennya sambil kerja karena kan bisa bantu-bantu uang saku juga kan. Tapi Iya, sampai sekarang nggak ada, nggak ada hilalnya buat kerja. iya sih kalau Karena kan kerja heeh, tuh sekarang nggak mudah gitu kan. iya. Kalau bisa kita tuh kayak nyari kerja paruh waktu gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak eh enggak full time gitu. Jadi masih bisa kuliah gitu. Tapi yang kayak gitu susah sih nyarinya yuk ya. Iya, Soalnya kalau di Palembang ini jarang-jarang ada jarang kerja karena kayak gitu. kebanyakan kerja full time. Mm-mm, betul sih. Yuk Putri sama Kak Fari ada nggak ikut les? Bukan les sih, kayak mulai belajar bahasa asing gitu. Soalnya kan katanya bahasa asing itu eh, apalagi di tahun ini sangat berguna banget, apalagi ke depannya gitu loh. Kalau aku sendiri sih nggak ada, cuman sekarang tuh dibiasain satu hari satu kata gitu kan, atau Oh, satu oke. hari satu kalimat gitu kan. Karena ya zaman sekarang tuh eh, bahasa asing tuh penting gitu kan. Jadi Iya, lebih ke belajar sendiri gitu. Kalau kakak sih agak unik ya sebenarnya. Kalau dibilang ikut les-les kayak bahasa asing tuh nggak ada. Tapi kakak tuh dari kecil udah main-main game gitu. oke. Nah, game itu tuh pakai bahasa Inggris. Iya, Terus kakak pahami itu bahasa Inggrisnya.
ada misi disuruh mancing gitu kan, Oke. pakai fishing gitu. Ah, Terus dipahamin misi yang ini, misi yang ini. Jadi lama-lama bisa ngerti sendiri. oke. eh sama juga Kak, tapi aku bukan game, aku lebih ke Drakor? nonton drakor gitu kan. Iya sih. Drakor, dracin gitu kan. Jadi adalah masuk-masuk dikit. Iya, emang apa tuh kalau misalnya kita belajar bahasa asing itu dari kayak dari game, dari film itu lebih masuk gitu, lebih masuk lebih daripada yang belajar the real, iya belajar betul-betul banget belajar gitu kan. gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita kayak belajar gitu, masih kadang nggak ngerti, kadang nggak masuk di otak gitu loh. Kalau dari film atau game itu kan bisa tuh dicari sendiri kan, inisiatif sendiri. Oke. Terus menurut Ayu sama kakak, sekarang kayak bahasa Inggris nih penting nggak sih? Penting banget. Oke, kenapa tuh alasannya? Ya karena dunia kerja sekarang minimal bahasa Inggris itu kan diutamakan. Jadi bahasa Inggris tuh sekarang jadi sumber kehidupan. Oke. Ya, itu kayak bahasa pokok selain bahasa Indonesia jadi Inggris. Oke. Contohnya kayak pariwisata atau warna hotel ya. Iya. Nggak mungkin kalau ada turis yang pengen masuk pengen nyewa hotel Heeh. pakai bahasa Indonesia. Iya, Nggak mungkin kan? apalagi pakai bahasa Palembang kayak. Iya gitu. Contohnya gitu. Heeh. Oke. Oke, kita balik lagi ke topik SNBP nih, Kak. Iya boleh. Pelajaran paling besar dari pengalaman SNBP itu apa sih yang benar-benar merubah hidup gitu loh? Bukan merubah hidup, kayak merubah cara pandang kita gitu loh. Pelajaran inti dasar akuntansi sih. Kalau dari aku sendiri gitu. Kalau nggak tahu kalau dari jurusan-jurusan lain gitu kan. Apa tadi? Pelajaran paling besar dari pengalaman SNBP. Kayaknya lebih ke ini deh, ke fisika, kimia, ambil listrik juga masuk loh ke nilai SNBP. Bahasa Inggris juga masuk itu ke kuliah, nanti dites loh oleh dosennya. Oh, bakal dites. Bakal dites bahasa asing apa yang kamu bisa, yang kamu kuasai. Oke. Pertama Bentar. ya itu salah satunya Inggris. Oke. Bentar nih, aku mau tanya nih, yuk Kak. Ada gak sih apa ya? Kalau misalnya kita udah lulus SNBP nih, abis itu lanjut ke tahapan apa? Wawancara, Ya, wawancara. ya terus pengumuman UKT. Oh, Ayu sama kakak udah lewatin tahap itu belum? Udah semua. Oke, waktu wawancara kemarin gimana tuh? Ya deg-degan. Paling deg-degan sih. Ya, benar. Oh, Itu aja sih. Ketimbang nungguin pengumuman ya, lebih deg-degan yang tadi wawancara iya sih. Oke. Kalau dosen. oh, berarti pas tes wawancara kemarin diuji sama dosennya langsung ya? Lewat HP. Lewat HP? Iya, lewat HP. Maksudnya tuh gimana tuh? Wawancara online. Lewat apa ya? Google Meet. Oh, kalau boleh tahu gimana tuh? Spesifiknya, secara detailnya gimana tuh pas tes wawancara, tahapan-tahapannya? Paling ditanya soal-soal kampus itu, soal pelajaran-pelajaran yang kamu pilih prodinya apa gitu. Oke. Kalau Kak Fari sama? Sama. Oke. Jadi kan itu kan tes wawancara. Soalnya kan kalau misalnya wawancara, kita kepikirannya tuh pasti secara langsung gitu, tatap muka, bukannya daring. Ya, kurang tahu juga sih karena kan penentuan dari Oh. universitasnya sendiri. Wawancaranya tuh di tempat nggak? Atau di rumah masing-masing gitu loh? Ada yang di BK, ada yang di rumah masing-masing, ada juga yang
senyaman mungkin. Oh, oke. Berarti melalui laptop aja gitu atau HP gitu. Jadi udah wawancaranya lewat Meet Zoom ya? Mm-mm. Oh, kayak gitu. Oke. Oke, kita tadi habis pause bentar karena azan ya. Langsung aja kita lanjut ya, yuk Kak. Ya, Jadi apa yang paling Ayu dan Kakak harapkan untuk adik kelas seperti kami ini yang kelas 10, kelas 11 untuk yang harus diketahui mereka gitu soal SNBP gitu loh. Yang paling penting tuh jaga nilai kalian lah. Jaga nilai kalian, jaga absen kalian. Itu penting loh. Harus aktif ke organisasi atau ekskul lain. Oke. Itu aja yang penting. Sebenarnya dasar sih itu, tapi itu berarti loh buat SNBP. Oke. Terus kalau Yuk Putri apa nih? Sama lomba ya, tingkatkan prestasi kalian karena jangan lihat dari diri kami karena diri kami juga belum sempurna. Iya. Semangat. Kita itu harus belajar dari pengalaman Yuk Putri dan Kak Fahri, harus jadi lebih baik lagi gitu loh. Iya, betul. Yang penting kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau gitu ada nggak sih pesan untuk adik-adik kelas dari Yuk Putri dan Kak Fahri? Tetap jaga nilai kalian, jangan sampai kalian kebobolan karena kita nggak tahu setiap orang itu pasti ada perubahan dari diri mereka masing-masing. Belum tentu kalian pintar hari ini, belum tentu kalian juga pintar besok gitu ya Allah. Oke. Terbelit-belit. Nah, itu aja. Kakak kasihlah kata-kata penyemangat untuk kami ini. Untuk adik-adik, intinya jangan sampai kalian sering bolos, sering nggak masuk, sering minggat. Nah itu Iya sih. awas, itu hati-hati itu kalau pengen di universitas. Itu nilai restu dari guru BK itu penting juga loh. Guru BK yang bimbing kita buat milih jurusan, buat daftari nilai-nilai itu dari BK semua. Kalau sampai ada nilai, ada pengalaman buruk dari BK, wah itu nggak tahu ya. Itu aja. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini guys. Banyak sekali informasi yang kita dapat dari cerita Yuk Putri dan Kak Fahri. Bagi teman-teman kelas 10 dan kelas 11 yang berambisi untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes nih, bolehlah ambil pelajaran dari cerita Yuk Putri dan Kak Fahri gitu. Mulai pertahankan nilai dari sekarang. Yang penting itu kan nilai kita itu meningkat terus dari tahun ke tahun gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Yuk Putri dan Kak Fahri hari ini sebagai teman ngobrol saya. Sebagai moderator saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kejarlah prestasi tinggi langit, karena prestasi nggak bisa dibeli pakai duit. Suksesan milik kalian karena setiap usaha-usaha kalian pasti ada hasil yang sangat membahagiakan bagi diri Anda. Tetap semangat, kejar cita-cita kalian setinggi langit karena cita-cita adalah motivasi untuk diri Anda sendiri. Oke, thank you, bye-bye.